Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita bertemu dengan Eyang Darso dalam bincang-bincang dengan istilah estetika Nusantara. Saudara-saudara sekalian, bahwa estetika Nusantara itu akan dilandasi oleh yang namanya filsafat Nusantara. Mungkin Bapak Ibu baru mengenalnya, bahwa filsafat Nusantara itu akan berbeda dengan yang namanya metafisik dan berbeda dengan estetika Barat. Di dalam estetika Nusantara ini, bahwa kearifan tertinggi di dalam filsafat itu adalah kearifan tentang Tuhan. Sama sebetulnya dalam metafisik. Dan berbeda dengan filsafat Barat, yang filsafat Barat selalu mendewakan tentang kebenaran. Bahkan dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan dalam estetika Barat itu bahwa Tuhan telah mati. Artinya Tuhan tidak dibicarakan di dalam filsafat Barat itu. Sedangkan di filsafat Timur, filsafat metafisik dan filsafat Nusantara itu masih dibicarakan. Bahkan di dalam estetika Nusantara, kearifan tertinggi adalah tentang Tuhan. Maka di dalam sarian, di dalam estetika Nusantara itu, bahwa bertabiat, berlaku, bekerja dan berkarya itu adalah pengabdian dharma kepada Tuhan. Inilah intinya, bahwa saya itu duduk di sini, saya makan, saya minum, saya berpuasa, saya bekerja, saya berkarya adalah sebuah pengabdian dharma kepada Tuhan. Bahwa demi Tuhan saya bekerja, demi Tuhan saya berkarya, demi Tuhan saya bertabiat, demi Tuhan saya berperilaku. Itu semuanya adalah atas nama Tuhan atau atas nama Allah dalam Islam. Itulah kemudian di dalam estetika Nusantara itu, kearifan tertinggi itu adalah kepada Tuhan. Kearifan tertinggi adalah kita bicara tentang Allah. Maka estetika Nusantara akan mencerminkan tentang meta, mikro, dan makrokosmos. Hubungan antara saya dengan alam semesta dan lingkungannya, hubungan saya dengan Tuhan, maka itu yang disebut dengan, kalau di Islam namanya hablum minanas, hablum minallah, atau hablum minallah, hablum minanas, sama saja sebetulnya. Di dalam estetika Nusantara, bahwa kita harus mampu memahami, kita harus mampu yang namanya dari memahami kemudian mendekatkan diri dengan alam semesta dan lingkungannya, bukan alam saja. Kemudian dengan sikap narimo dan menyembah. Itu inti daripada filsafat Nusantara. Jadi saya ulang lagi, bahwa bagaimana kita harus mampu memahami alam, kemudian bagaimana kita harus mampu mendekatkan diri dengan alam semesta, atau kita justru harus menyatu dengan alam semesta dan lingkungannya dengan sikap narimo dan kemudian menyembah. Itu inti daripada filsafat Nusantara Jawa. Nah, disitulah sebetulnya filsafat Nusantara itu kemudian saya beri nama menjadi filsafat mistika atau mistika filosofi. Rekan-rekan semuanya di Nusantara, kali ini saya akan memberikan satu ulasan tentang estetika Nusantara. Pada hari ini mungkin akan saya berikan satu topik dasar-dasar estetika Nusantara
yaitu bahwa pengenalan tentang estetika Nusantara yang bersumber pada filsafat seni Nusantara dengan model kajian seni sesuai dengan bidang masing-masing keahlian Anda. Dalam estetika Nusantara ini akan ada perbedaan antara estetika Nusantara, estetika metafisik, dan estetika Barat, terutama di dalam kesenian. Di dalam estetika Nusantara, seni akan selalu menggunakan simbol ekspresi kultural, sedangkan di dalam pencerminannya akan berkaitan dengan hubungan antara mikro, meta, dan makrokosmos. Maka bentuknya akan sugesti alam, itu dalam kesenian estetika Nusantara. Kenapa begitu? Karena dalam cerminan hubungan antara mikro dan metakosmos itu, maka orang-orang Nusantara, orang Jawa sadar bahwa untuk hidup lebih setelah mati atau hidup setelah dalam kehidupan yang ada di dunia ini, maka dia akan mencari kasampurnan sejati. Dalam bahasa Jawa namanya di kasampurnan. Ini yang membedakan antara filsafat yang ada di Barat. Filsafat Nusantara itu akan mempunyai satu konsentrasi, yaitu bahwa kearifan tertinggi yang merupakan puncak filsafat adalah pengetahuan tentang Tuhan. Sedangkan di dalam filsafat Barat atau dengan kebanyakan pemikiran Barat, di sini tidak kita jumpai atau tidak kita dapatkan pertentangan antara filsafat dengan pengetahuan tentang Tuhan. Justru didapatkan pada filsafat Nusantara atau Jawa bahwa kearifan tertinggi yang merupakan puncak-puncak filsafat adalah tentang Tuhan, tentang yang mutlak, hubungannya dengan manusia sebagai filsafat Nusantara. Maka kemudian saya namakan sebagai mistika filosofi atau filsafat mistika. Itu dasar daripada estetika Nusantara. Maka seorang pengamat atau seorang penulis, seorang pengkaji harus mampu menafsirkan ketika seorang seniman itu berkarya. Jadi orang-orang pengkaji itu harus mampu melihat, membayangkan, dan kemudian menafsirkan kembali ketika seniman itu berkarya. Kenapa demikian? Karena karya seni lukis atau karya seni tradisi atau karya keindahan itu akan berkaitan dengan yang namanya seni sebagai ekspresi masyarakat. Maka dasarnya adalah filsafat seni Nusantara. Di dalam seni Nusantara ini, bahwa seniman terikat oleh lingkungan di mana dia hidup, yaitu pada alam semesta dan lingkungannya. Itulah mengapa simbol atau bentuk atau pola atau motif itu muncul merupakan sugesti alam. Jadi karya-karya mereka, orang-orang tradisi itu pasti sugesti alam. Bukan alam sebetulnya, tapi sugesti alam. Bukan menggambarkan alam, tapi menggambarkan sesuai dengan sugesti alam. Itu nanti yang akan menarik di dalam estetika Nusantara di situ. Karena apa? Karena berkarya adalah pengabdian dharma kepada Tuhannya sesuai dengan ajaran budaya. Itu yang menjadi inti daripada seniman-seniman yang ada di Nusantara.
Artinya apa? Artinya simbol yang lahir merupakan bentuk keindahan sekaligus ajaran. Itu yang tidak dipunyai dari filsafat yang lain. Maka istilah yang paling populer di Jawa terutama bahwa seni adalah tontonan yang juga tuntunan, atau seni adalah tuntunan dan tontonan. Itu yang menjadi akhir daripada kenapa demikian? Seni merupakan tuntunan dan tontonan itu, maka kita akan menghadapi yang namanya bentuk. Bentuk itu pengulangan pola. Nah, pola itu selalu berkaitan dengan 3 motif. Ada motif utama, motif pendukung, kemudian motif isen. Motif utama itu yang mengandung filosofis tadi. Jadi motif utama itu mengandung filosofis. Motif selingan atau motif pendukung itu untuk memperindah bentuk atau pola. Motif isen itu untuk memperindah motif. Itulah kenapa justru dalam struktur, dalam sebuah karya, apakah itu karya seni rupa, seni lukis, atau seni pertunjukan, tari, dan sebagainya, selalu muncul yang namanya bentuk. Bentuk tadi katakan adalah pengulangan pola. Pola adalah mempunyai 3 motif. Motif utama, motif selingan, motif isen. Jadi secara struktur, bentuk, estetika kalau barat, itu bahwa kesenian-kesenian tradisi Nusantara itu indah. Itu indah sekali. Tetapi kalau kita melihat pada motif utama tadi adalah merupakan bahasa metafora yang menggambarkan dengan falsafah masyarakatnya, artinya itu yang kemudian menjadi tuntunannya di situ. Itulah kenapa seni itu sebagai tuntunan dan tontonan. Sebagai tuntunan itu adalah ajaran yang ada di dalam karya itu, sebagai tontonan adalah indah. Jadi kalau tidak indah ya bukan kesenian Nusantara. Itu yang menjadi persoalan seni sebagai tuntunan dan tontonan. Estetika Nusantara itu dalam prakteknya itu kita sebut apresiasi. Artinya bahwa ketika kita mempelajari estetika, kita harus mempelajari bagaimana membuat apresiasi, membuat pengamatan tentang karya tersebut. Maka kita harus mengetahui falsafah yang ada di dalam estetika Nusantara. Ada beberapa falsafah yang muncul di dalam estetika Nusantara itu. Mungkin akan saya kenalkan di sini. Pertama adalah estetika dengan konsep yang namanya triloka atau konsep 3 jagat. Nah, ini nanti yang membedakan antara yang dari filsafat metafisik. Di dalam estetika Nusantara yang berdasarkan filsafat Nusantara itu ada 3 jagat. Ada jagat bawah yang namanya sakala atau sakala. Kemudian jagat tengah itu adalah sakala niskala. Kemudian jagat atas itu adalah niskala. Sedangkan di dalam metafisik itu hanya 2, sakala menuju niskala. Tidak ada sakala niskala atau dunia tengah. Yang membedakan antara metafisik dengan yang namanya estetika, mistika, filosofi. Contohnya ada beberapa contoh. Kalau kita melihat gunungan misalnya, gunungan itu akan dibagi di 3.
dengan gunungan Gapuran misalkan. Pada dunia bawah itu digambarkan tentang rumah, ya, yang dijaga oleh yang namanya Kalamekara. Jadi rumah itu dijaga oleh Kalamekara. Di dalam rumah itu akan muncul yang namanya Sakaguru atau 4 Sakaguru. Maka 4 Sakaguru itu menggambarkan tentang 4 nafsu manusia, yaitu nafsu amarah. Ya. Kemudian yang kedua adalah nafsu serakah. Jadi kalau nggak serakah ya juga bukan manusia. Kalau nggak marah juga nggak manusia. Yang ketiga adalah nafsu syupiah atau nafsu birahi. Jadi kalau nggak bisa birahi itu harus diperiksakan ke dokter. Ya, orang iso birahi, orang iso apa ya. Kemudian yang keempat adalah nafsu baik. Nafsu baik itu ya nafsu ngaku ngape, nah riak kan gitu. Jadi nafsu 4 tadi, nafsu amarah, serakah, nafsu birahi dan nafsu baik atau mutmainah itu harus dikendalikan. Untuk apa dikendalikan? Di dalam filsafat mistika bahwa barang siapa mampu mengendalikan dari 4 nafsu itu, maka Tuhan akan memberikan cahaya terang. Atau istilah lain adalah namanya cahaya kemuliaan atau cahaya ilahi. Kalau Kristen adalah Roh Kudus. Itu. Anda akan mendapatkan cahaya itu. Bahkan di dalam bulan puasa, apabila seseorang mampu mengendalikan diri pada bulan puasa, maka Tuhan memberikan 1000 cahaya. Itu di dalam ayat dalam Al-Baqarah 38 berapa lupa. Nah, disitulah sebetulnya Tuhan Maha Murah. Tidak 1 cahaya, tapi 1000 cahaya yang menjadi inti itu. Yang kemudian disebut dengan Lailatul Qadar. Itu karena orang bisa mengendalikan 4 nafsu itu dalam bulan puasa. Itu. Yang kedua, di dalam kesenian Nusantara itu juga diimplementasikan tidak hanya pada bulan puasa, tapi juga pada tari serimpi misalnya. Maka tari serimpi itu adalah sebetulnya mandala yang ada di dalam penggambaran pada dunia bawah. Karena dia menggunakan 4 nafsu juga. Tari serimpi itu adalah sariningpi atau sari kehidupan. Maka dia digambarkan tentang 4+1. Yaitu menggambarkan 4 nafsu itu, dan 1 adalah batin kita atau mikrokosmos kita. Bagaimana tari itu menggambarkan tentang bagaimana mengendalikan 4 nafsu yang kita sebagai manusia itu. Di dalam batik juga muncul yang namanya Siddhamukti. Siddhamukti atau Siddha Mulya atau Siddha Luhur. Artinya punya harapan tentang mendapatkan sinar kemuliaan itu, atau sinar kamukten, atau sinar yang kaluhuran, yang kemudian menjadi batik Siddhamukti. Artinya apa? Pada Siddhamukti itu adalah apabila seseorang itu menggunakan ajaran yang terlukis di dalam Siddhamukti itu, bukan kemul kemudian jadi terus masuk ya kemuliaan ya kemul ya. Artinya bahwa apabila kita mampu menggunakan ajaran yang tergambar di dalam batik Siddhamukti.
Atau juga bagaimana apabila kita mau menggunakan ajaran yang tergambar dalam gerakan-gerakan tari atau pola-pola tari serimpi, maka kita akan mendapatkan satu cahaya. Jadi orang-orang Jawa sudah memberikan ajaran-ajaran itu tidak hanya lewat khotbah, tetapi lewat karya-karya. Ada tari serimpi, ada tari tari serimpen juga, kemudian batik sida mukti, batik sida luhur, batik sida mulya, kemudian batik sida asih dan sebagainya. Pokoknya sida nah, itulah penggambaran dari yang namanya mandala dalam dunia tengah, ajaran-ajaran. Seperti kalau di dalam pendopo itu ada Sokopuru, 4 Sokopuru itu, maka menggambarkan dari dunia dunia bawah itu tentang nafsu yang ada dalam diri manusia itu. Ya barangkali kalau Anda bisa mengendalikan 4 nafsu itu pada bulan puasa, insya Allah Anda akan mendapatkan Lailatul Qadar. Luar biasa kan, betapa murahnya Allah. Itu. Kalau kita melihat gunungan tadi ya, dari pegunungan tadi, ada beberapa macam gunungan nanti. Di sana kan menggambarkan tadi rumah tadi. Maka kemudian naik lagi pada naik lagi kemudian akan muncul yang namanya binatang berkaki 4. Kalau yang sekarang itu banyak tidak ada banteng dengan macan ya, itu baru sebetulnya. Yang lama itu seperti banteng tetapi seperti singa atau macan. Yang sama, yang kiri ya sama seperti banteng tapi juga seperti macan. Nah ini ciri khas orang-orang Jawa dulu itu menggambarkan tidak nyata, bukan realis. Ke atas lagi ada binatang juga masian, binatang yang bergelantungan, bukan seperti kamu gitu, bukan gelantungan, tapi kan ini ada monyet, ada apa itu ketek apapun namanya itu. Kemudian di atas lagi burung, di atas lagi ada yang namanya payung. Jadi di situ digambarkan ada 3 langkah di situ, ada 3 jagat di situ. Jagat pertama adalah jagat nafsu, maka disebut adalah manusia yang ada di Majapahit ini atau di dunia ini, dunia tengah. Untuk mencapai dunia tengah itu harus melalui dunia bawah tadi. Nah dunia tengah itu hanya berupa interpersonifikasi saja. Maka kemudian untuk mencapai niskala maka ada 7 tingkatan. Maka di dalam gunungan itu ada 7 cabang. 7 cabang 14 ranting. Nah 7 cabang itu bagaimana manusia di dalam mencapai dunia atas, maka startnya ada di dalam dunia tengah. Maka dia harus melalui 7 tahapan, 7 ujian untuk mengalahkan kejahatan di luar dirinya, dan kejahatan di dalam dirinya itu kemudian masuklah dia ke alam niskala. Maka masuklah ke neraka dan surga. Tinggal kita mau ke neraka atau ke surga. Kalau jalannya sing halus sih ning neraka ternyata. Omahe api-api gitu. Nah itu seperti itu. Sama aja dengan rumah yang ada di Jawa. Ya kan, rumah Jawa itu selalu ada 4 sakaguru. Itu menggambarkan tentang nafsu manusia yang harus dikendalikan, ya kan. Kemudian naik sedikit ada Paningset, itu yang katakan dunia tengah tadi Paningset itu. Setelah itu ada Tumpang Sari,
ada 7 tumpang sari. Bahwa untuk masuk ke alam niskala maka dibutuhkan 7 tingkatan, 7 ujian di dalam mencapai niskala itu. Di dalam Islam disebut langit sabitu. Di langit sabitu itu adalah ujian manusia, 7 ujian manusia untuk mengalahkan kejahatan di dalam dirinya dan kejahatan di luar diri. Ada 7 tingkatan di situ. Masuklah ke dalam alam niskala. Itu yang kemudian oleh yang Yasadipura disebutkan adalah perjalanan Bima di dalam mencari air suci Perwitasari. Memang agak berat dan sangat berat ketika seseorang itu untuk masuk alam niskala itu harus mengalahkan 7 kejahatan di dalam dirinya dan 7 kejahatan di luar dirinya. Maka masuklah ke dalam alam niskala. Maka sebetulnya disitulah apa sudah pertanyaan saya, apa sudah ada yang bisa masuk ke alam niskala itu selain Bima? Bima kan wayang. Maka sebetulnya yang Yasadipura ingin menjelaskan tentang ketika Nabi Muhammad SAW itu mikrah, maka dipinjamkan Bima, kemudian bertemu dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci adalah personifikasi atau interpersonifikasi. Kalau Bima adalah personifikasi, maka Dewa Ruci adalah interpersonifikasi, maka dia diberi kewejangan untuk masuk ke dalam alam niskala. Maka di sana masuk ke alam niskala itu adalah tingkat niskala. Jadi yang membedakan antara filsafat Nusantara dengan metafisik. Metafisik tidak menggunakan dunia niskala, dunia tengah atau niskala, sakala, niskala. Langsung kemudian maka dia harus kembali lagi. Seorang Bima harus kembali ke jagat karena masih ada sesuatu yang harus diajarkan di situ. Dengan membawa yang namanya di dalam Serat Yasadipura disebutkan membawa boneka gading. Boneka gading itu sebetulnya ajaran yang kemudian menggunakan rukun Islam. Dalam tasawufnya disebut dengan Astabrata. Astabrata itu tafsir orang Jawa, kemudian Nabi Muhammad itu mengeluarkan namanya rukun Islam ada 5. Itu adalah perjalanan Nabi ketika masuk ke alam niskala. Digambarkan oleh yang Yasadipura berupa Bima dalam mencari air suci Perwitasari. Ajaran tentang Astabrata, Astagina, dan kemudian Mandala yang lain itu tadi ketika Yasadipura menjelaskan tentang Triloka, 3 jagat tadi. Jagat bawah, jagat nafsu, jagat tengah itu jagat tanapsu namanya. Kemudian jagat atas adalah jagat untuk hari akhir. Ketika Bima kemudian turun ke bumi, maka dia mendapatkan yang disebut dengan boneka gading. Itulah kebetulan bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika dia 40 hari di Gua Hira akan menghasilkan yang namanya berkaitan dengan Astabrata untuk orang Jawa dan kemudian rukun Islam bagi orang Islam. Itu sampai di situ dulu. Nanti sampai bertemu lagi pada acara berikutnya dan sampai jumpa yang